Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Diharapkan tetap sehat, semangat, selalu menjaga kesehatan, sehingga kita dapat berjumpa dalam pertemuan kali ini. Melanjutkan pada pembelajaran minggu ini dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Di sini kita akan belajar tentang bab 5, yaitu dengan materi Selamat datang wahai Nabi kekasihku, yaitu yang di dalamnya membahas tentang sejarah Nabi Muhammad SAW hingga menjadi seorang Rasul dan saat berada di Mekah dan Madinah. Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi yang menjadi rahmat seluruh alam. Nabi Muhammad SAW adalah pembawa berita bahagia, ancaman, dan perintah yang merupakan manusia teladan sepanjang masa. Beliau adalah manusia utusan Allah yang kepadanya umat manusia memohon syafaat. Tidak satupun makhluk yang mencapai kesempurnaan yang dicapai oleh Nabi Muhammad SAW. Pada video ini kita akan membahas tentang lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal atau 20 April 571 Masehi dalam keadaan yatim. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib wafat saat Nabi Muhammad SAW masih berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya, yaitu Ibunda Siti Aminah. Saat bayi, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad, Kabilah Hawazin sampai usia 5 tahun. Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun ibunya wafat. Ia pun diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Kakeknya adalah seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani oleh kaumnya. Hanya 2 tahun Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya. Abdul Muttalib meninggal saat Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, sampai menginjak usia remaja. Pada saat itu, sang paman melihat kecerdasan dan kematangan keponakannya. Maka pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW diperkenalkan kepada ilmu perniagaan. Nabi Muhammad SAW yang masih remaja pun turut serta dalam pengelolaan ekonomi pamannya. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Ia mengambil sendiri barang dagangannya dan memasarkannya. Ketika berdagang, Nabi Muhammad SAW sangat jujur, tidak pernah membohongi para pembelinya. Nabi
tidak pernah mengambil keuntungan yang terlalu besar, selalu berkata sopan, ramah, dan penuh kasih sayang. Keberhasilan usaha dagang Nabi Muhammad SAW itu disebabkan oleh kepribadian yang mulia. Di antaranya sifat beliau yang berpendirian teguh, memiliki semangat kerja yang tinggi, memiliki kejujuran yang sangat luar biasa, menjunjung tinggi amanah atau kepercayaan yang diberikan oleh orang lain, serta mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam perjalanan hidupnya, yang menyebabkan saat Rasulullah berdagang mengalami keberhasilan dalam usahanya karena ketekunan dan keuletannya. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad SAW merasakan keresahan atas perilaku yang dilakukan oleh masyarakat Arab yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran. Kemudian Nabi Muhammad melakukan uzlah atau mengasingkan diri di Gua Hiro. Hal ini dilakukan oleh beliau berkali-kali dan tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahirannya. Nabi didatangi oleh Jibril dan menerima wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu pertama inilah yang menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW dipilih dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi utusannya dan Rasulnya. Setelah wahyu pertama, Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama. Sementara Nabi Muhammad SAW terus menantikan wahyu berikutnya dan selalu datang ke Gua Hiro. Dalam keadaan menanti itulah turun wahyu kedua, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini, dan silakan diambil ibrah dan pembelajaran dari materi tersebut. Untuk itu, mari kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada kesalahan dan ucapan yang kurang berkenan, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wabil taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.